Hey hey, what's good? Kembali lagi di Yohansa on channel YouTube. Mumpung masih pagi, seperti biasa kita akan analisa market di beberapa pair forex dan gold. Oke, kita langsung aja ya. Takut keburu nanti hilang momennya. Oke, market apa dulu? Eksa dulu. Oh, ini dulu aja. Idola di GBP USD. Nah, oke, kita lihat GBP USD ini di daily ini lagi strong bearish ya. Namun di bearish ini kan udah kuat banget bearish, tapi di sini udah muncul candle pin bar doji ya. Di sini udah muncul doji, ini berarti ada perlawanan dari para buyer. Kemudian kalau kita buka H4-nya di H4. Nah, di H4 di sini oke. Ini low-nya udah ke break. Lalu di sini di break, kemudian ini high-nya juga di sini OTW ke break kayaknya, hampir ke break high-nya juga. Nah, ini kemungkinan akan sedikit koreksi, bakal kemungkinan ada sedikit koreksi nih. H1 di sini ada candle yang cukup kuat ya. Di sini naik, kemudian ini koreksi. Ini bisa jadi ini lebih naik ya. Bisa jadi nah di tinggal nunggu yang ininya sih. Tinggal ditunggu di break yang ini ya. Garis kuning deh ya biar jelas. Ganti warna. Nah, ini kalau misalkan high yang ini di breakout, kemungkinan GBUSD itu akan naik breakout ini. Nah, kemungkinan bakal seperti ini sih kalau GU ya, GBP USD ya. Ini GBP USD kemungkinan seperti ini polanya. Kemudian coba kita lihat dulu M30 nya. Oh, di M30 nya di sini muncul pola. Coba kita hitung 1 3. Oh, ini kalau di M30 nya ini kemungkinan akan terbentuk pola inverted head and shoulder. Jadi ini shoulder 1, ini head, ini shoulder 2, kemudian ini neckline-nya, kita cari neckline. Nah, di sini neckline-nya. Oke, kayak garis. Oke, ini untuk neckline-nya. Kalau misalkan ini berhasil di break, besar kemungkinan ini akan terus naik sih. Kalau misalkan neckline ini neckline, di breakout, besar kemungkinan harga akan terus naik. Naiknya ya, naiknya sampai ke area sini ya.
Nah, ini kalau misalkan inverted head and shoulder ini terbentuk, GU ini atau GBP/USD ini besar kemungkinan akan bisa naik ke sampai sini ya, ke area yang atas ini di 1.202 sekian lah. Ini kalau misalkan benar terbentuk ya. Ini untuk GBP/USD. Oh bagus nih. GBP/USD kemungkinan ada pola head and shoulder, inverted head and shoulder. Ini juga kalau terbentuk ya. Udah. Berarti GBP/USD ini kemungkinan akan naik. Next. Nah, GJ untuk GBP/JPY di sini strong bearish ya di sini. NM30 sorry. Oke, ini GBP/JPY ini masih naik turun. Tapi di sini pola terakhir adalah turun di daily ini turun ya. Cuman emang di sini ada dorongan dari para buyer di area sini. Dorongan cukup kuat sampai ninggalin candle pin bar. Nah, ini untuk H4-nya di sini sama, H4-nya di sini masih turun ya. H4 di sini masih turun. Kemudian tapi ya ini kemungkinan akan naik sedikit ya, minimal ke area sini lah. Coba kita lihat ya satunya ya biar jelas. Kelihatan sorry. Nah, ini. Coba. Ini H1-nya di sini. Oke. Nih GBP/JPY ya. Oke, di sini terjadi failure swing. Kemudian ini low udah di breakout. Ini low-nya juga ini udah di breakout. Kemudian ini juga di breakout. Ini enggak, kemudian ini enggak di breakout, harga lanjut naik. Kemudian ini nih. Nah, ini udah change of ini chop. Di sini ada area change of karakter. Kemudian ini ada ini sih. Ada 2 pantulan yang bisa jadi pantulan di sini. Ini area ada supply juga di sini dan kedua di sini. Nah, kemudian jadi ada 2 skenario yang bakal kemungkinan akan terjadi di GBP/JPY. Nah, yang pertama ini harga ini bisa masuk dulu ke sini, kemudian turun ke sini dan lanjut naik. Kenapa saya bisa menganalisis seperti itu? Karena di sini ada area supply, kemudian di sini ada area resisten udah breakout, besar kemungkinan harga akan naik. Di sini udah ada change of karakter, kemudian di sini juga ada area order block di H1-nya. Kalau M30-nya gimana ya? Ya, M30-nya juga sama ya. Ini udah di break, harga kemungkinan akan ke sini dan atau kalau misalkan nggak sampai ke sini, minimal harga itu sampai ke area sini, kemudian naik ke lebih tinggi sekitar 164. Itu untuk GBP/JPY.
Oke. Seperti ini kemungkinan skenario nya. Ini analisa saya. Jadi potensialnya kalau misalkan mencari buy untuk GBP JPY, tunggu harga itu koreksi ke area 162845 atau misalkan tunggu konfirmasi rejection di sekitaran area 162500. Itu untuk GBP JPY. Tapi kalau misalkan ini langsung naik, ya misalkan langsung naik nih, ya tunggu di area sini aja. Oke, itu ya GBP JPY. Next ini XAU USD. Salah. Ini ya. Nah, XAU USD ya, di sini XAU ini masih tetap kuat banget turun. Di H4 juga ini masih kuat turun, tapi di sini ada konfirmasi. Nah, di sini ada doji star. Kemudian di sini juga ada terjadi sedikit gap. Ada sedikit gap di close candlenya. Nah, untuk XAU USD di H4 ini kalau misalkan high ini sampai ke breakout, kemungkinan harga akan terus naik, akan konfirmasi buy kalau misalkan high yang ini di break ke sini ya. Itu untuk XAU USD kalau misalkan kita lihat di H4. Nah, ini di H1 nya ya tidak jauh beda lah ya. Beda. Tadi di H4 kita hapus dulu. H4 berarti ada doji star namun belum confirm, soalnya high yang candle sebelumnya belum di breakout ya. Nah, ini untuk H1 nya juga di sini udah ada muncul candle pin bar. Candle pin bar ini biasanya kalau misalkan udah muncul seperti ini, adanya kemungkinan pola reversal. Tinggal kita tunggu aja konfirmasinya ya. Misalkan nunggu di ini aja, yang ini di breakout kemungkinan akan naik. Oke. Mungkin itu aja analisa hari ini. Next kita ketemu di analisa selanjutnya. Ingat, ini hanya analisa yang menjadi pandangan saya. Ini belum tentu benar dan ini bukan ajakan untuk open position. Tetap keputusan open position itu ada di tangan masing-masing. So pikirkan baik-baik risk sebelum bertransaksi. Jangan sampai hanya ikut-ikutan aja, tapi harus tahu ketika kita memutuskan untuk entry, kita harus tahu risk dan reward yang akan kita terima. Sekian dari saya, Hansa. Kita ketemu lagi analisa selanjutnya. See you.